Teman-teman, saya senang menyambut Anda kembali di kantor perusahaan Aeronova. Bersama Anda lagi, saya Gennady Babanin. Dan hari ini saya berada di sini untuk merangkum beberapa hasil dari bulan Maret. Minggu terakhir ini saya habiskan di kantor perusahaan untuk sedikit terlibat dalam pekerjaan untuk mengumpulkan daftar berita yang terjadi pada kami selama sebulan terakhir. Dalam video ini, saya akan berusaha berbicara dengan tim, menyoroti berita utama, mengajukan pertanyaan menarik, dan dalam video singkat ini merangkum beberapa hasil dari bulan yang telah berlalu. Teman-teman, Syamil adalah insinyur pengembang di perusahaan Aeronova, dan dia setuju untuk memberikan beberapa komentar tentang hasil bulan kami dan berbagi apa yang telah dilakukan selama waktu ini. Bulan lalu, kami telah menyelesaikan hampir 80% dari bagian produksi. Di sini, kita bisa melihat perangkat temu di belakang. Ini untuk Nova 01, ya, ini untuk balon udara tak berawak kami, jadi perangkat kemudi belakang untuk balon udara tak berawak sudah siap. Dan sekarang kami sedang dalam proses diskusi untuk balon udara besar kami, yang utama, bisa dibilang. Untuk Nova 2, ya, ini bukan model sebenarnya, ini lebih untuk menguji teknologi putaran dan kami sedang mempertimbangkan berbagai mekanisme. Mana yang lebih baik dan lebih efisien untuk dipasang, mana elemen yang lebih andal. Kami juga telah membuat penutup untuk sirip stabilisator dan selama minggu lalu, baling-baling utama kami untuk balon udara tak berawak juga telah dipindai. Apakah mereka yang akan digunakan? Ini adalah opsi cadangan kami, karena baling-baling utama sedang dalam perjalanan, agar tidak menunggu, kami bisa menguji dengan baling-baling ini. Syamil, bisakah kamu jelaskan kepada saya, sebagai orang awam, untuk apa titik-titik ini ditempatkan di bilah kami? Titik-titik ini diperlukan saat pemindaian 3D. Ketika bilah kami ditempatkan dan berputar, pemindai akan menangkapnya. Dan titik-titik ini diperlukan untuk pengikatan yang tepat, yaitu lapisan demi lapisan dipindai dan secara manual lapisan tersebut diikat berdasarkan titik-titik ini. Dan ini adalah model 3D dari bilah kami yang sudah jadi, benar begitu, kan? Ya, di sini dibuat 47 gambar, dan mereka ditumpuk satu sama lain berkat titik-titik ini. Dan untuk apa sebenarnya model 3D ini dibuat? Model 3D ini dibuat untuk mengetahui secara rinci indikator dan karakteristik bilah ini dan membandingkannya dengan persyaratan kami. Di sini di meja saya melihat banyak peralatan tambahan. Apakah ini juga bagian dari kapal udara masa depan kita, Nova 01? Ya, ini adalah komputer onboard kami yang bertanggung jawab atas sistem kontrol. Di sini kami memiliki motor servo. Semuanya disusun untuk memeriksa kontrol kami dan bagaimana mereka berfungsi dalam praktik. Mungkin bisa tunjukkan kerangka kapal udara pertama kita. Saya melihatnya ada di ruangan sebelah. Komponen utama sudah ada di sini, termasuk mesin utama kami, pengendali. Semuanya disalurkan melalui pipa. Di sini juga akan ada kotak dengan komputer onboard dan sistem kontrol. Penerbangan pertama gondola akan dilakukan terbuka uji semua proses. Dan setelah itu, kita bisa membuat lebih banyak perubahan atau penyesuaian tambahan. Apakah kamu terlibat dalam model-model masa depan, seperti Nova 2, Nova 8? Apakah ada pekerjaan yang sedang dilakukan? Ya, saat ini, Nova 01 hampir selesai. Peluncuran akan segera dilakukan. Dan kami melanjutkan pekerjaan perancangan Nova 2. Saat ini kami sedang mengembangkan suspensi gondola yang sedang dikembangkan di Mei. Juga baru-baru ini, minggu ini kami mengadakan diskusi tentang proyek Nova 35. Saat ini sedang dibuat kerangka untuk perhitungannya. Apakah ada model yang mungkin bisa kita tunjukkan atau lihat juga? Ada model awal, mari kita lihat. Nah, ini adalah skema kaku, dan di sini ditampilkan satu segmen. Akan ada 11 segmen seperti ini. Jadi, Syamil, apakah saya mengerti dengan benar bahwa ini adalah salah satu segmen dari jenis kaku Zeppelin yang akan digunakan di masa depan pada Nova 35? Ya, Nova 35 dianggap Zeppelin jenis kaku. Teman-teman, kita kembali di laboratorium printer, dan Alexander berbagi berita dengan saya bahwa ada printer baru di sini, dan sepertinya ini dia, ya. Apa yang membedakannya? Printer baru ini berbeda karena mencetak 5 kali lebih cepat. Ya, kami sekarang mulai mencetak kipas untuk Nova 2, yaitu untuk Zeppelin berikutnya. Jadi yang pertama akan menjadi Nova 01. Ini akan menjadi tanpa awak, panjangnya 17 meter. Nova 2 berikutnya. Direncanakan memiliki 2 versi, berawak dan tanpa awak. Dia sudah bisa mengangkat orang dengan sangat tenang sekali dan hati-hati.
Kami mulai mencetak bagian pertama untuk kipas yang akan dipasang pada Zeppelin yang juga akan terbang dalam setahun. Vadim Vasilyevich, tentu saja, pertama-tama kami semua menunggu peluncuran Zeppelin pertama kami, Nova 01. Pada tahap apa pekerjaan saat ini? Pembuatan bagian-bagian komponen sedang berlangsung. Banyak yang sudah selesai, banyak yang bisa dilihat, tetapi ini masih bagian-bagian terpisah yang terletak di berbagai tempat. Hari ini kami dapat info bahwa selubung Nova 01 telah dibuat dan kami bersiap untuk mengujinya. Jadi, begitu kami memiliki selubungnya, kami akan mulai merakitnya. Jadi, semua bagian dari balon udara, penguat hidung, gondola, stabilisator, perangkat kemudi belakang, dan unit-unit yang ditempatkan pada selubung, semuanya akan dipasang. Mereka semua menunggu saatnya ketika selubung muncul, dan kami bisa mulai merakit balon udara. Perkiraan awal akan kami lakukan minggu depan, dan saya pikir proses perakitan balon udara akan memakan waktu sekitar 2 minggu lagi. Jadi, dalam waktu sekitar 3 minggu, kita sudah bisa melihat balon udara dalam keadaan terakit dalam tahap uji coba darat. Ketika seluruh sistem pengendalian, perangkat lunak yang dikembangkan untuk sistem pengendalian ini akan diuji agar kami dapat dengan percaya diri melakukan penerbangan pertama. Secara paralel, pekerjaan pada balon udara Nova 2 yang berkapasitas 6 orang sedang berlangsung dengan sangat aktif karena kami berencana untuk merakitnya tahun ini dan juga memulai uji cobanya. Secara paralel, kami juga sudah melihat ke masa depan dan pekerjaan pada balon Nova 8, balon 8000 telah dimulai. Seperti kami rencanakan, pada versi berawak ini perangkat berkapasitas 19 orang, sedangkan pada versi tanpa awak ini perangkat dengan kapasitas angkut 2 ton. Dan bahkan pekerjaan pada balon udara kaku Nova 35 sudah dimulai. Ini memiliki volume 35.000 meter kubik. Kemungkinan besar, ini akan memiliki kapasitas angkut sekitar Desember 15 ton. Ingin tahu pekerjaan apa yang telah dilakukan? Pada apa fokusnya? Fokusnya adalah pada melengkapi gondola dengan mesin, pengendali, dan sistem kontrol. Secara umum, perakitan aktif sedang berlangsung dan produksi badan balon udara itu sendiri sedang dilakukan. Kami sedang mengurus area di mana kami akan melakukan uji coba darat. Hari ini sudah selesai. Mulai Jumat ini, uji coba akan dimulai dan berlangsung selama seminggu penuh. Kami juga mengurus tanah. Kami menemukan lapangan terbang yang cocok yang ingin kami beli. Kami melihat kerangka pneumatik. Kami sudah sepakat dengan 2 perusahaan. Ini adalah produk yang sama, kami hanya akan melihat mana yang lebih menguntungkan. Selain memilih peralatan, kami juga sudah dengan hati-hati membayar produksi kain yang kami butuhkan untuk pembuatan Nova 2 dalam produksi berbasis cangkang. Untuk Nova 35, Vadim Zubkevich memulai pekerjaan dan mengusulkan desainnya sendiri. Tugas sudah diberikan ke penghitungan. Dalam 1-5 bulan, model akan didapat dan dilihat. Untuk Nova 8, kami sedang dalam tahap penerimaan konsep. Secara keseluruhan, pada bulan Maret, kami meluncurkan perangkat ke stratosfer. Kami telah dengan jelas membuktikan bahwa kami telah belajar membuat cangkang stratosfer untuk patroli jangka panjang. Sistem pemeliharaan ketinggian kami bekerja dengan sangat baik. Yang paling penting adalah tim yang kompak, yang bekerja pada satu tugas dan mengumpulkan pengalaman di sana. Ini bisa dikatakan adalah peluncuran yang berharga dalam hal pengalaman. Teman-teman, untuk saat ini, mari kita ucapkan terima kasih kepada Fyodor karena telah menjawab pertanyaan kita. Kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa.